Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktaviani Saputri. Saya dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang. Di sini saya akan meringkas sedikit materi tentang sejarah keperawatan. Di sini saya akan meringkas sedikit materi tentang sejarah keperawatan. Yang pertama, A. Definisi sejarah dan perkembangan keperawatan. Sejarah adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Sejarah keperawatan adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan masalah keperawatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi perkembangan perawatan pada zaman dahulu, di antara lain yaitu yang pertama, peran dan sikap masyarakat, kedua perang, dan yang ketiga pemimpin dalam keperawatan. B. Definisi keperawatan. Keperawatan merupakan bagian integral dari layanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Keperawatan mempunyai fungsi yang unik, yaitu membantu individu baik sehat maupun sakit, yang ditampilkan dengan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan, penyembuhan penyakit, bahkan membantu klien mendapatkan kematian yang damai. Hal ini dilakukan untuk membantu klien mendapatkan kembali kemandiriannya secepat mungkin. Layanan keperawatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari profesi kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien. Sebagai bagian integral dari layanan kesehatan, kedudukan perawat dengan profesi kesehatan lainnya, yaitu sama, yakni sebagai mitra. Ini tentunya juga harus diiringi dengan pengakuan dan penghormatan terhadap profesi perawat. Selanjutnya, perawat adalah suatu profesi yang mandiri, yang mempunyai hak untuk memberikan layanan keperawatan secara mandiri, dan bukan sebagai profesi pembantu dokter. C. Sejarah dan perkembangan keperawatan di dunia. Ditandai dengan lahirnya tokoh keperawatan yang sangat masyhur yang dikenal sampai sekarang ini, yang membawa banyak perubahan dalam konsep berpikir yang berpengaruh besar terhadap praktik keperawatan. Hal ini seperti perubahan dalam ruang lingkup tatanan layanan keperawatan, standar praktik keperawatan, sampai munculnya undang-undang praktik keperawatan. Perkembangan keperawatan di benua Eropa, beberapa tokoh keperawatan yang mempunyai peran besar dalam perubahan sejarah perkembangan keperawatan di antara lain yaitu tokoh Florence Nightingale, Lillian Wald, Margaret Higgins Sanger, Hildegard Piplau, Ida Jane Orlando, Virginia Henderson, dan Sister Calista Roy. D. Sejarah dan perkembangan keperawatan Indonesia. Pada masa sebelum kemerdekaan, negara Indonesia masih dijajah oleh bangsa Inggris, Belanda, dan Jepang. Pada penjajahan oleh Belanda, khususnya pada zaman VOC, sekitar tahun 1602 sampai dengan 1799, yaitu penjajahan Belanda pertama, didirikan Rumah Sakit Binen Hospital yang terletak di Jakarta pada tahun 1799. Tenaga perawatnya diambil dari penduduk pribumi yang berperan sebagai penjaga orang sakit. Perawat tersebut pertama kali bekerja di rumah sakit yang ditugaskan untuk memelihara kesehatan staf dan tentara Belanda, sehingga akhirnya pada masa Belanda terbentuklah Dinas Kesehatan Tentara dan Dinas Kesehatan Rakyat. Pada masa penjajahan Belanda kedua, sekitar tahun 1816 sampai dengan 1942, beberapa rumah sakit dibangun khususnya di Jakarta, yaitu pada tahun 1819 didirikan Rumah Sakit Stratford Bank, kemudian pada tahun 1919 rumah sakit tersebut pindah ke Salemba dan sekarang dikenal dengan nama RSCM atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, kemudian diikuti rumah sakit milik swasta lainnya. Pada masa ini, sebagian besar tenaga keperawatan dilakukan oleh penduduk pribumi, sedangkan tenaga pengobatan, dalam hal ini tenaga dokter, masih didatangkan dari negara Belanda. Pada tahun 1942 sampai dengan 1945 terjadi kekalahan antara tentara sekutu dan kedatangan tentara Jepang. Sejarah perkembangan kesehatan dan keperawatan tidak mengalami perkembangan, justru keperawatan mengalami kemunduran yang sangat drastis. B. Setelah kemerdekaan. Pada tahun 1949 telah banyak rumah sakit yang didirikan serta balai pengobatan dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Pada tahun 1952 didirikan sekolah perawat. Kemudian pada tahun 1962 telah dibuka pendidikan keperawatan setara dengan diploma. Pada tahun 1985 untuk pertama kalinya dibuka pendidikan keperawatan setingkat dengan
dengan sarjana yang dilaksanakan di Universitas Indonesia dengan nama program studi ilmu keperawatan. Dan akhirnya dengan berkembangnya ilmu keperawatan, maka menjadilah sebuah fakultas ilmu keperawatan. Dengan berdirinya pendidikan keperawatan setingkat diploma, sarjana sampai setingkat doktoral profesi, keperawatan berkembang menjadi sebuah profesi yang mandiri, tidak lagi tergantung dengan profesi yang lain. Sejak tahun itu, profesi keperawatan telah mendapatkan pengakuan dari profesi yang lain. Tren keperawatan masa lalu. Sistem hegemoni yang diterapkan oleh bangsa Eropa selama menjajah di Indonesia telah memberi dampak yang sangat besar pada seluruh lini kehidupan, termasuk profesi perawat. Posisi Indonesia sebagai negara yang terjajah menyebabkan kita selalu berada pada kondisi yang tertekan, lemah, dan tidak berdaya. Kita cenderung menuruti apa saja yang menjadi keinginan penjajah. Situasi ini terus berlanjut dalam kurun waktu yang lama sehingga terbentuk suatu formasi kultural. Kultur di dalamnya mencakup pola perilaku, pola pikir, dan pola bertindak. Formasi kultural ini terus terpelihara dari generasi ke generasi sehingga menjadi sesuatu yang superorganik. Sejarah keperawatan di Indonesia pun tidak lepas dari pengaruh penjajah bangsa asing. Sebab pada saat itu di Indonesia belum ada sekolah kedokteran. Perawat tidak pernah diakui sebagai suatu profesi, melainkan pekerjaan di bidang kesehatan yang aktivitasnya bukan didasarkan atas ilmu, tetapi atas perintah atau instruksi dokter, sebuah rutinitas belaka. Pada akhirnya timbul sikap manut perawat terhadap dokter. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah berkembangnya perilaku profesional yang keliru dari diri perawat. Ada sebagian perawat yang menjalankan praktik pengobatan yang sebenarnya merupakan kewenangan dokter. Akibatnya, perawat terbiasa bekerja layaknya seorang dokter, padahal lingkup kewenangan kedua profesi ini berbeda. Sekian dari saya, maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.